Meskipun Ye Xinglan juga terjebak dalam jiwa kelambatan, pemisahan jiwa, melahap, kehancuran efek negatif dari cincin itu. Tetapi bintang-bintang di tubuhnya bersinar pada saat ini, dan setiap cahaya bintang seperti pedang tajam, yang dengan cepat memotong efek negatif dari aura ini. Jelas, baju besi tempurnya jauh lebih kuat dalam pertahanan. Itu benar-benar armor perang yang terbuat dari paduan spiritual. Baik di ujung ofensif maupun defensif, mereka jauh lebih kuat dari armor pertempuran biasa, dan mereka dapat terus berkembang di masa depan. Inilah latar belakang Akademi Shrek. Dai Yuan secara tidak sadar percaya bahwa armor pertempuran paduan roh itu sendiri adalah metode produksi armor pertempuran Akademi Shrek saat ini. Perlahan mengangkat pedang Dewa Bintang, Ye Xinglan tiba-tiba berubah menjadi memegang pedang dengan kedua tangannya, dia melangkah maju dengan kaki kirinya setengah langkah dan berhenti. Dalam sekejap, sedikit cahaya bintang menyinari tubuhnya, dan seluruh dirinya tampak telah menjadi bintang dalam sekejap, tidak bergerak. Nafas cepat Su Emyu yang tersembunyi di balik armor tempur hanya bisa didengar sendiri, terlalu kuat, dan kekuatan lawan terlalu kuat. Pedang barusan tidak membuka armor tempur seperti yang dipikirkan Dai Yuan. Faktanya, armor tempurnya sudah mengalami trauma hebat karena ingin meraihnya, dan untuk waktu yang singkat, armor itu telah dibuka. Niat pedang tirani itu menembus langsung ke tubuhnya, mengamuk di tubuhnya. Sebagai Master Roh Perang tipe kontrol, tubuh Su Emyu jauh lebih lemah daripada Master Roh Perang tipe penyerangan. Pada saat ini, dia hanya bisa mengandalkan kekuatan roh level Raja Jiwa untuk secara paksa menekan niat pedang, mencoba memerasnya pengecualian. Namun, niat pedang Ye Xinglan seperti esensi, dan semua yang dia lewati memiliki kekuatan penghancur yang kuat. Jika dia bisa tenang, dan dia bisa menyelesaikannya dengan basis kultivasinya, tetapi menghadapi Ye Xinglan yang kuat, bagaimana dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri dengan mantap? Jelas, Ye Xinglan tahu situasinya saat ini, jadi dia berdiri di sana untuk mendapatkan momentum saat ini. Saat mendapatkan momentum, semua efek negatif pada tubuhnya telah menghilang, tetapi auranya terus meningkat dengan kelipatan geometris. Momentum Ye Xinglan dipelajari dari pertempuran Xie. Dalam proses mengumpulkan momentum, dia menggabungkan momentum, niat pedang, kekuatan roh, dan baju perangnya. Tanggapi jarak bintang-bintang melalui baju besi pertempuran, dan gunakan kekuatan eksternal untuk meningkatkan dirinya sendiri. Dalam keadaan ini, selama Ye Xinglan diserang, dia akan segera melancarkan serangan balik. Untuk mengatasi keadaannya, semakin cepat Anda menyerangnya, semakin baik, dan jika sudah terlambat, kemungkinan besar Anda akan menghadapi pedang yang mengerikan setelah mendapatkan momentum. Tapi waktunya benar-benar bagus. Saat pertama kali mendapatkan momentum, Su Emyu masih melawan niat pedang yang ditinggalkannya di tubuhnya. Ketika akhirnya berhasil menekannya, pedang Dewa Bintang di tangan Ye Xinglan sudah berubah menjadi emas cemerlang. Sedikit cahaya bintang di tubuhnya samar-samar membentuk peta bintang, dan udaranya sedikit terdistorsi oleh tekanan yang menakutkan. Biru Su Emyu berubah drastis, dan dia bisa merasakan bahwa pedang ini tidak akan pernah lebih lemah dari pedang sebelumnya yang telah jatuh dari langit. Dengan kendali Ye Xinglan atas pedang Dewa Bintang, pukulan ini kemungkinan akan jatuh di tempat yang sama di tubuhnya. Jika itu masalahnya, baju besi tempurnya akan runtuh dalam sekejap, dan pada saat yang sama, itu mungkin memiliki tubuhnya sendiri. Sebagai Master Jiwa Perang Sistem Kontrol, Otak Tim. Meskipun Su Emyu sangat enggan, dia harus mengakui bahwa kekuatan lawan di depannya lebih unggul darinya, dan niat pedangnya begitu kuat sehingga dia hanya melihatnya dalam hidupnya. Aku mengaku kalah. Ucap tiga kata ini dengan susah payah. Cahaya pedang menyala dan menghilang, seolah-olah telah dipicu, tetapi itu melintas melewati Su Emyu. Cahaya pedang langsung memotong 100 meter dan mendarat di perisai pemandu jiwa, menyebabkan serangkaian raungan. Tempat Ye Xinglan berhenti tepat di samping Su Emyu. Bahkan jika Jian Mang tidak membidiknya, Su Emyu masih bisa dengan jelas merasakan kedinginan di tubuhnya saat ini, terutama Jian Mang yang telah menembus tubuhnya sebelumnya, tiba-tiba membuat kerusuhan seolah ditarik. Dengan mendengus teredam, Su Emyu tidak bisa membantu tetapi memuntahkan seteguk darah, sudah menderita luka dalam. Kamu. Su Emyu mengeluarkan suara rendah. Ye Xinglan mengabaikannya, mengambil pedang ke tubuhnya, berbalik dan berjalan menuju panggung. Dari dunia luar, setelah lawan Ye Xinglan menyerah, serangan itu tidak menargetkan Su Emyu, tetapi hanya Su Emyu yang tahu bahwa sisa pedang di tubuhnya langsung dipengaruhi oleh pedang yang ditebas Ye Xinglan, dan Meridian telah terluka. Ini pasti akan berdampak pada pertandingan berikutnya. Dia tidak akan pernah percaya bahwa ledakan niat pedang adalah kebetulan. Pertandingan individual, Akademi Shrek memenangkan pertandingan pertama. Pengumuman wasit agak mengejutkan.
Ini adalah kompetisi di antara anak muda di bawah 20 tahun. Anak-anak muda saat ini sungguh luar biasa. Ada juga banyak diskusi di antara penonton, meskipun semua orang mengira bahwa jika Akademi Monster bisa mengalahkan Akademi Shrek, akan sulit untuk menang sepenuhnya. Tapi saya kalah pada game pertama segera setelah saya bermain, dan saya kalah dengan sangat cepat dan menyerah. Ini sedikit mengejutkan penonton. Kekuatan pemain Akademi Shrek Yesinglan benar-benar kuat. Kali ini Su Mu tidak menyimpan baju besi perang, tetapi melepaskan baju besi perang begitu dia muncul, tetapi masih kalah dalam permainan. Perpaduan 5 kemampuan roh di bawah amplifikasi baju besi pertempuran gagal sepenuhnya memblokir pedang Yesinglan. Betapa tingkat kultivasi ini. Kembali ke ruang tunggu, Yesinglan duduk kembali ke tempatnya, batuk sedikit, dan secara alami mengeluarkan sapu tangan dan menyeka mulutnya. Hanya Guyu, yang ada di sampingnya, yang melihat ada sentuhan merah pada sapu tangan Yesinglan. Badai penghancur tidak mudah ditanggung, dan baju besi tempurnya juga tidak sepenuhnya menyaring serangan lawan, dan juga terluka. Sulisi buru-buru menyerahkan 2 roti pemulihan besar. Yesinglan makan dengan cepat. Jika Master Jiwa Tambahan adalah mitra terbaik di medan perang, maka Master Jiwa Makanan adalah mitra terbaik setiap saat. Mereka tidak sekuat Master Roh Tambahan dalam hal pertempuran yang ditambah, tetapi mereka memiliki keunggulan mereka sendiri dalam hal augmentasi, penyembuhan, dan bantuan yang berkelanjutan. Guyu menatap Yesinglan dengan cemas. Yesinglan menggelengkan kepalanya sedikit, bibirnya bergerak sedikit, dan transmisi suara berkata, dia terluka lebih parah, aku baik-baik saja. Su Mu tidak diragukan lagi cukup pintar untuk mengaku kalah, meskipun dia juga. Masih ada kemungkinan serangan balik, tetapi dalam kasus itu, bahkan jika dia tidak mati, dia harus mengupas kulitnya, dan dia pasti tidak akan bisa berpartisipasi dalam game berikutnya. Dan dia tidak bisa melihat situasi Yesinglan pada saat itu, dan dia tidak bisa yakin apakah pukulan terakhirnya bisa membubarkan serangan Yesinglan. Oleh karena itu, saya memilih untuk mengaku kalah. Ini harus permainan tim, dan hasil dari permainan tidak dapat menentukan hasil akhirnya. Yesinglan duduk, Yuan En Yehui sudah berdiri, dan dia telah menunggu terlalu lama untuk pertandingan ini, dan di dalam hatinya, ada terlalu banyak hal yang ingin dia meledak. Dia masih ingat dengan jelas pria yang memegang tanda di pintu masuk kafetaria Akademi Shrek dan ingin menukar sejumlah uang untuk makan malam. Aku masih ingat dengan jelas pria yang berdiri di depanku untuk berterima kasih pada Xie. Saya ingat pria yang mengalahkan dirinya sendiri di atas panggung berulang kali, tetapi memberinya semangat juang yang lebih kuat. Dia tidak, tapi kami masih di sana. Dia pasti akan kembali, dan kami akan bertemu dengan kemenangan. Kapten, kami menunggu Anda kembali. Mengambil langkah besar, Yuanen Yehui langsung menuju ke arah panggung kompetisi dan berjalan keluar. Adapun Akademi Monster, Raja Harimau Dai Yuan berdiri, dengan wajah muram, dan berjalan menuju panggung kompetisi. Cedera Su Mu serius. Saat ini, dia meminum obat dan duduk dan beristirahat. Sebagai master jiwa utama tim, cederanya pasti akan mempengaruhi pertandingan selanjutnya. Dia memiliki hubungan terbaik dengan Su Mu. Su Mu terluka 2 kali saat menghadapi Akademi Shrek, terutama saat pertama kali dia melukai ekornya. Dia juga menahan nafas di dalam hatinya. Pada pertandingan individu kedua, Yuanen Yehui bermain melawan Dai Yuan. Bab 692 kuat versus kuat. Kedua belah pihak berada di atas panggung pada waktu yang sama, dan mereka tidak bertemu dalam kompetisi individu. Ini adalah pertama kalinya mereka saling berhadapan di atas panggung. Api juga membumbung di hati kedua belah pihak, yang ditakdirkan menjadi pertempuran antara naga dan harimau. Game kedua akan segera dimulai. Yuanen Yehui dari Akademi Shrek akan menghadapi 4 pangeran. Meskipun Yuanen Yehui tidak memiliki armor tempur lengkap, dia memiliki komponen inti dari armor pertempuran dan dapat bermain dari sebagian besar kekuatan pertempuran baju besi. Pada saat yang sama, dia juga seorang pemain seni bela diri kembar. Kedua seni bela diri itu sangat kuat. Menurut evaluasi kami, mereka adalah roh bela diri kera besar Titan dan roh bela diri malaikat jatuh. Mereka masing-masing memiliki 2 kekuatan dan kegelapan. Atribut. Ini akan menjadi tabrakan antara yang kuat. Bersoraklah untuk mereka. 5, 4, 3, 2, 1, permainan dimulai. Perbedaan dari yang sebelumnya adalah ketika permainan dimulai, 4 kata dipanggil keluar pada saat yang sama. Yuanen Yehui dan Dai Yuan bergegas keluar hampir pada saat yang sama, bergegas menuju satu sama lain. Keduanya adalah master roh perang tipe penyerangan, hanya dalam jarak tertentu mereka bisa mengerahkan efektivitas tempur terkuat mereka. Yuanen Yehui berlari dengan liar, tubuhnya mulai membengkak dengan cepat.
cincin roh pertama dan ketiga bersinar, kekuatan para Titan, King Kong Titans. Ketika saya pertama kali mulai berlari, tidak ada suara ketika saya mendarat, tetapi ketika tubuh saya berubah, saya tidak hanya melangkah lebih jauh, tetapi juga membuat raungan yang dalam setelah mendarat, seperti binatang raksasa. Dai Yuan juga merilis dua kemampuan roh pertama dan ketiganya, White Tiger Bodyguard dan White Tiger King Kong Transformation. Pembengkakan tubuhnya tidak sekeras Yuan and Yehui, tetapi juga menjadi sangat kuat, dengan sepasang cakar harimau menyebar dengan kecepatan tinggi. Penonton menahan napas tanpa sadar, dan komentar Fang Er terdengar sedikit tergesa-gesa, ini akan menjadi benturan kekuatan dan kekuasaan. Kontak pertama antara kedua pihak akan sangat penting, karena kontak ini akan menunjukkan kepada kita bahwa siapa yang bisa unggul dalam bidang yang juga mereka kuasai. Begitu mereka berada di bawah kontak pertama, pertandingan berikutnya akan menjadi sulit. Pada saat yang sama saat dia menjelaskan, jarak antara kedua belah pihak telah berkurang dalam sekejap, Yuan and Yehui menenggelamkan bahunya dengan postur yang sangat arogan, dan langsung menuju ke Dai Yuan. Tepat ketika semua orang berpikir bahwa ini akan menjadi tabrakan tepat dengan Maimang, tubuh Dai Yuan tiba-tiba menjadi ilusi. Menginjak jejak hantu, melewati tabrakan frontal Yuanen Yehui, pada saat yang sama sepasang cakar harimau menyapu tulang rusuk Yuanen Yehui secara diagonal. Tabrakan listrik? Tampaknya semua orang menyerang, tetapi, meskipun kekuatan roh bela diri harimau putih kuat, dalam hal ini tidak dapat dibandingkan dengan kekuatan tertinggi kera besar roh bela diri Titan. Dai Yuan mengetahui hal ini dengan sangat baik, dan tidak akan pernah ceroboh hanya karena basis kultivasinya satu cincin roh lebih tinggi dari Yuan and Yehui. Tidak ada pemain di Akademi Shrek yang bisa diremehkan. Yuan and Yehui memukul dan meleset, tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba berputar setengah lingkaran, dan tubuhnya dengan cepat menghindari cakar Dai Yuan. Kecepatan Dai Yuan begitu cepat sehingga kipas hantu itu terbuka selangkah demi selangkah, menjalin Yuan and Yehui seperti hantu, dan cakarnya tetap berada di dalam dirinya. Tentu saja, ini juga karena perbedaan ketinggian di antara keduanya. Tubuh kecil berarti lebih banyak fleksibilitas dalam hal ini, Dai Yuan memiliki kepercayaan diri. Sementara tubuh Yuan and Yehui berputar, lengannya sudah terangkat, malah memperlihatkan kekosongan di bawah tulang rusuknya. Tetapi pada saat ini, Dai Yuan hanya merasa bahwa kekuatan traksi tiba-tiba datang, dan tubuh aslinya yang fleksibel tiba-tiba menjadi lamban. Sebaliknya, dia mengirimnya ke arah Yuan and Yehui, dan jejak hantu juga kacau. Mengontrol bangau dan menangkap naga. Dia juga murid Sekte Tang. Sebagai keturunan dari Sekte Tang, bagaimana mungkin Dai Yuan tidak mengetahui pembelajaran unik Sekte Tang untuk mengendalikan kren dan menangkap naga? Faktanya, dia belum mempelajari pembelajaran unik ini, tetapi dia sangat jelas tentang kemampuannya. Yuan and Yehui mengandalkan kekuatan yang kuat dari kera besar Titan, ditambah dengan kekuatan jiwanya yang kuat, untuk menggabungkan naga pengendali derek dan meriam udara. Kemampuan jiwa keduanya untuk menghasilkan kontrol yang kuat atas aliran udara. Dengan tangan dalam bentuk berpelukan, pusaran air tampak muncul di depan lengannya, dan Dai Yuan terhuyung dalam sekejap. Bahu Yuan and Yehui merosot, dan tangannya secara bersamaan meraih bahu Dai Yuan. Dai Yuan tertangkap basah dan akan ditangkap, tetapi pada saat ini, dia menunjukkan ketahanan yang kuat. Begitu dia mengangkat kepalanya, seteguk gelombang cahaya Baihulie menyembur langsung ke wajah Yuan and Yehui. Jarak antara kedua belah pihak sangat dekat, Dai Yuan yang lepas kendali hampir tidak dapat menghindari tangan Yuan and Yehui. Tetapi dengan cara yang sama, Yuan and Yehui hampir tidak dapat menghindari gelombang cahaya harimau putih ini dari jarak dekat. Jika Anda menyerang musuh, pilihan Dai Yuan tidak bisa lebih tepat. Jika Yuan and Yehui ingin menghindar, pasti tidak mungkin untuk menangkap dirinya sendiri. Jika tidak, dia akan disemprot secara frontal, mengenai Baihulie Bo, menangkap apa gunanya diriku? Dengan basis kultivasinya, kekuatan serangan Baihulie Guangbo telah mencapai tingkat yang menakutkan, dalam 10 meter, bahkan logam langka pun akan langsung hancur. Tanggapan Yuan and Yehui sangat sederhana, sangat sederhana. Dia membuka mulutnya dan berteriak, patah. Cahaya tak terlihat menyembur langsung dari mulutnya dengan cara yang meledak. Setelah gelombang cahaya Baihulie disemprotkan, terjadi keruntuhan seketika. Meskipun masih ada, kecepatan serangan jelas berkurang. Yuan and Yehui memiringkan kepalanya dan memancarkan gelombang cahaya Baihulie. Satu tangan memang hilang, tapi tangan lainnya masih memegang bahu Dai Yuan. Kemudian Dai Yuan merasakan kekuatan yang kuat datang dalam sekejap, dan dia ditarik ke udara. Hampir tidak ada keraguan, lampu cincin roh pada mereka berdua menyala hampir pada saat yang sama, dan yang menyala di Dai Yuan adalah cincin roh kelima transformasi Dewa Iblis Harimau Putih.
Tubuh dengan cepat tumbuh lebih besar dan lebih kuat, dan serangan serta pertahanan melonjak pada saat bersamaan. Sebaliknya, tubuh Yuanen Yehui menyusut sedikit, tetapi lengannya menjadi sangat kokoh, cincin roh keempat memancar dengan cerah, troll Titan. Boom, Dai Yuan dipukul olehnya secara langsung dan parah di tanah, menyebabkan seluruh platform kompetisi mengeluarkan raungan yang keras. Penonton berseru dalam sekejap. Aku tidak tahu berapa banyak orang yang mengkhawatirkan pangeran keempat. Namun, setelah dilempar kali ini, awan cahaya putih meledak dari tubuh Dai Yuan, kemampuan roh keempat, pembunuhan setan Baihu. Jika dia tidak melepaskannya, Yuan En Yehui akan terlibat langsung dalam pembunuhan setan macan putih. Yuan En Yehui mundur dan dengan cepat membuka jarak. Pada saat yang sama, kedua tinju diangkat pada saat yang sama, dan di bawah kendali lengan yang sangat kuat, mereka menghantam tanah. Boom, Dai Yuan, yang sedang melakukan pembunuhan setan macan putih, melepaskan diri dari tangan Yuan En Yehui, mengguncang seluruh tubuhnya, dan seluruh tubuhnya terpental oleh keterkejutan, dan sosoknya tiba-tiba menjadi sedikit bingung. Yuan En Yehui menendang tanah dengan kedua kakinya, dan berlari lurus ke arahnya seperti bola meriam dan memukulnya di dada. Yuan En dalam keadaan troll Titan seperti mesin yang kejam, penuh kekuatan yang perkasa. Dai Yuan berada di udara, terkejut di dalam hatinya. Kemampuan tempur lawan yang sebenarnya terlalu kuat, dan kengerian kekuasaan tampaknya tidak berada di bawah Tanggulin. Saat berada di udara, pangeran keempat sepenuhnya menunjukkan tekadnya sendiri. Dia tidak mencoba menghindar atau melakukan serangan balik lagi. Sebaliknya, dia meringkuk dengan cepat, meletakkan tangannya di lutut, dan dengan punggungnya sendiri, dia menahan benturan Yuan En Yehui. Kekuatan pada saat ini terlalu ganas, dan Dai Yuan langsung pingsan seperti bola meriam. Tapi saat dia memukul tubuhnya, Yuan En Yehui menemukan masalahnya. Seluruh tubuh Dai Yuan lemah, dan itu seringan jerami. Meskipun hantaman ini masih akan mengejutkannya, itu tidak memiliki efek seperti yang diharapkan. Ini baik. Tubuhnya terbang di udara, dan Dai Yuan mengulurkan anggota tubuhnya lagi pada saat yang sama. Potongan-potongan baju perang terbang keluar dan dengan cepat menyatu dengan tubuhnya. Dai Yuan berpikir dengan sangat jelas bahwa setelah serangkaian pertempuran jarak dekat barusan, dia benar-benar menderita kerugian, dan kerugiannya tidak sedikit. Jika Anda terus seperti ini, saya khawatir Anda akan kalah. Bahkan tidak ada kesempatan untuk memakai baju besi perang. Roh bela diri kera besar Titan sepenuhnya menekan roh bela diri harimau putih, dan kesadaran bertarung lawan lebih baik dari dirinya, pengalaman yang jelas lebih praktis daripada dirinya sendiri. Dalam hal ini, jika Anda ingin mengubah kekalahan menjadi kemenangan, Anda harus memberikan permainan penuh untuk keuntungan Anda dibandingkan dengan Yuan En Yehui. Keuntungan terbesarnya tidak diragukan lagi adalah satu set lengkap perlengkapan perang. Jadi dia mengambil risiko menahan benturan, mengandalkan Dewa Iblis Macan Putih untuk memanfaatkan kekuatannya untuk menghilangkan kekuatannya, dan sambil memisahkan, dia mengenakan baju besi tempurnya sendiri. Yuan En Yehui tidak ragu-ragu untuk melepaskan baju besi tempurnya sendiri. Lapisan cahaya berkilau yang berkilauan, sepotong demi sepotong baju besi perang yang menempel di tubuhnya benar-benar melindungi tubuh bagian atasnya. Dengan mengenakan armor pertempuran, aura keduanya tiba-tiba meningkat. Saat Dai Yuan mendarat di kakinya, dia sudah terlontar kembali. Kali ini, kecepatannya lebih dari 2 kali lebih cepat dari sebelumnya. Yuan En Yehui mengulurkan tangan kanannya, menghadap cakar harimau miliknya. Boom! Bab 693, Gerbang Neraka. Kedua sosok itu terbang mundur pada saat yang sama, dan set lengkap baju besi perang satu kata langsung terpasang celah kekuatan mereka sebelumnya disamakan. Yuan En Yehui tidak lagi memiliki kekuatan sebesar itu. Sosok Dai Yuan berkedip-kedip, kakinya berjalan di belakang bayangan hantu, sepasang cakar harimau dan bilah tajam terbang ke atas dan ke bawah, meluncurkan serangan kuat ke Yuan En Yehui. Dengan Troll Titans dan Battle Armor, Yuan En Yehui bermain dengan mantap dan mantap, sedikit stabil seperti Mount Tai, dengan sepasang tangan besar untuk mengontrol kren dan menangkap naga, mengurangi keunggulan kecepatan lawan sebanyak mungkin. Dai Yuan terlalu tertekan oleh penindasan sebelumnya. Pada saat ini, dia akhirnya mendapatkan kembali keunggulan, dan serangan menjadi sangat sengit. Yuan En Yehui tanpa sadar mundur perlahan, dan dia sedikit terengah-engah. Yang Mulia Empat Pangeran untuk sementara berada di atas angin dengan keunggulan baju besi pertempuran. Kekuatannya tidak lagi kalah dengan lawan, dan dia memiliki keunggulan tajam dari cakar harimau. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa baju besi pertempuran pada pemain Yuan En Yehui sudah memiliki beberapa daerah ditandai oleh cakar harimau. Dalam hal ini, konsumsi kekuatan rohnya akan dipercepat. Dan kultivasi keempat pangeran melebihi level 50.
Meskipun Yuanen Yehui adalah roh bela diri kembar, dia masih dalam kekuatan roh. Secara total, seharusnya tidak ada keuntungan sama sekali. Situasi pertempuran condong ke arah keempat pangeran. Sekarang terserah Yuanen Yehui untuk melihat apakah Yuanen Yehui dapat memulihkan situasi dengan keuntungan dari roh kembarnya di pertempuran berikutnya. Sekarang, penjelasan Fanger sangat relevan, sedikit condong ke yang mulia empat pangeran. Penonton menghela nafas lega saat ini, begitu mereka sampai, mereka melihat pangeran keempat dipukul di tanah, yang benar-benar membuat mereka berkeringat. Meskipun Yuanen Yehui terus mundur, dia tidak menjadi bingung karena kemundurannya, matanya masih sangat tegas, menunggu kesempatan untuk datang. Boom, sepasang cakar harimau menebas lengan kedua tangan Yuanen Yehui, mengguncangnya kembali, dan 10 tanda cakar lagi muncul di lengan bawah. Mengandalkan peningkatan armor pertempuran dan peningkatan 3 perubahan harimau putih, kekuatan serangan Dai Yuan telah mencapai tingkat yang menakutkan. Dai Yuan mengeluarkan peluit panjang, melompat, tubuhnya bersinar terang, dan dia akan menggunakan White Tiger Destroy Kill untuk menyerang dan mencoba menyelesaikan pertempuran. Pada saat ini, tubuh Yuanen Yehui menyusut dengan cepat, dan sepasang sayap gelap menyebar di belakangnya. Dai Yuan mendengus dingin di dalam hatinya, menunggumu sejak lama. White Tiger Destroy Kill masih dipajang, tapi cahaya hitam dan putih yang awalnya terkonsentrasi tiba-tiba menyebar, dan cakar harimau yang tak terhitung jumlahnya menutupi udara. Trik ini adalah penggunaan terselubung dari White Tiger Destroy Kill, dikombinasikan dengan metode serangan Nether 100 Claw dari Royal Nether Catwuhun. Cakupan lebih besar. Berubah menjadi malaikat jatuh, kecepatan Yuanen Yehui niscaya akan meningkat pesat, dan keseluruhan orang akan menjadi lebih fleksibel. Namun, dia juga menghadapi masalah lain, yaitu, saat kecepatannya meningkat, kekuatan pertahanannya akan meningkat pesat. Dikurangi, jauh kalah dengan keadaan King Kong Titan plus Troll Titan. Oleh karena itu, Dai Yuan melancarkan berbagai serangan, hanya untuk memblokir rute pelarian Yuanen Yehui dalam sekejap, dan mencegahnya menggunakan keterampilan jiwanya dari kejauhan. Selama terkontrol dengan baik, pertempuran bisa diselesaikan secara langsung. Di hadapan cakar harimau, semua rute yang bisa dihindari Yuanen Yehui diblokir. Setelah berubah menjadi malaikat jatuh, dia tidak lagi ganas dan menawan. Cincin roh keempat di tubuhnya berkedip, pemandangan aneh muncul, dan pintu hitam tiba-tiba muncul. Yuanen Yehui sendiri berada di belakang gerbang hitam, dan bayangan cakar jatuh ke gerbang hitam pekat, menghilang seperti sapi tanah liat memasuki laut. Ini juga oke? Kemampuan roh apa ini? Belum lagi Dai Yuan, bahkan teman Akademi Sarek, ini adalah pertama kalinya Yuanen Yehui menggunakan kemampuan roh keempat jiwa malaikat jatuh. Dia biasanya menggunakan roh bela diri kera besar Titan, dan roh bela diri malaikat jatuh jarang menggunakannya, jadi kemampuan roh keempat ini tidak pernah ditampilkan. Melihat bayangan cakar diblokir oleh gerbang hitam aneh ini, Dai Yuan tanpa sadar melesat mundur 10 meter. Yang tidak diketahui adalah keterampilan jiwa yang paling menakutkan dari Master Jiwa. Kemampuan jiwa selalu berubah, dan hanya dengan melihat kekuatannya Anda bisa siap. Oleh karena itu, ketika Master Jiwa paling kuat, biasanya ketika dia memiliki kemampuan jiwa baru. Karena pertimbangan yang bijaksana, dia memilih jalan yang aman. Sosok Yuanen Yehui berkelebat dan muncul di sisi pintu hitam pada saat ini. Semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa itu adalah pintu ungu tua dengan pola rumit di bagian atas pintu. Sepertinya terus berubah. Berubah, tetapi samar-samar, akan ada rasa takut yang tak terlihat mengalir ke wajah Anda, seolah-olah iblis membuka mulut besarnya dan berubah menjadi pintu ini. Jeritan kesedihan terdengar satu demi satu di dalam gerbang. Tiba-tiba, seekor anak sapi kurus melompat keluar dari dalam, kulit putih, betis ramping, dan kemudian sosok kurus keluar dari dalam. Dia hanya mengenakan pakaian kulit hitam legam yang menutupi bagian-bagian penting, dengan rambut panjang tergerai, berwarna ungu tua, dan penampilannya persis sama dengan Yuanen Yehui. Hanya saja terdapat 2 buah tanduk berwarna merah menyala di dahi. Tunggu zona perang. Lei Zhengyu, yang sedang duduk di kursi, tiba-tiba menegakkan pinggangnya dan kehilangan suaranya, gerbang neraka. Dia memiliki kemampuan roh seperti itu. Tidak heran dia tidak menggunakannya. Su Xiaoyan bertanya dengan heran, gerbang neraka, itu apa? Lei Zhengyu berkata dengan sungguh-sungguh, itu adalah kekuatan iblis yang sebenarnya. Ia dapat memanggil iblis untuk membantunya bertarung. Namun, keterampilan roh ini melibatkan pesawat lain, dan kekuatan iblis tidak begitu mudah digunakan. Ya, jika keinginan sendiri tidak teguh, dan kemampuan roh ini digunakan terlalu banyak, kemungkinan besar jiwa seseorang akan terpengaruh, diasimilasi oleh diri yang jahat, dan akhirnya menjadi juru bicara dari iblis yang berjalan di dunia.
Dia mengatakan itu. Matanya tidak bisa menahan untuk menjadi lebih rumit. Menurut aturan keluarganya, seseorang yang memiliki kemampuan roh semacam ini harus segera diambil, setidaknya basis kultivasinya harus dihapuskan untuk menghindari kemungkinan menjelekkan dunia manusia di masa depan. Kerugian yang ditimbulkan. Para master jiwa yang bisa diiblis semuanya dengan talenta yang paling kuat. Setelah diibliskan, kultivasi mereka akan dipercepat dan kemungkinan besar akan membawa bencana besar. Aspek ini bahkan lebih menakutkan daripada para master jiwa yang jahat itu. Dikatakan bahwa guru roh jahat yang paling kuat semuanya di iblis. Roh bela diri malaikat jatuh asli Yuan N Yehui baik-baik saja, lagi pula, dia masih terkendali, dan pada saat yang sama dia sendiri bukan seorang jiwa jahat. Tapi gerbang neraka muncul, apalagi apakah dia bisa mengendalikannya? Begitu organisasi master roh jahat tahu, dia pasti tidak akan menyia-nyiakan usaha untuk menangkapnya, memaksanya untuk menjelekkan, dan kemudian menggunakannya untuk tuan roh jahat. Ini dapat menyebabkan masalah besar. Tunggu sampai permainannya selesai. Guyu jelas mendengar maksud kata-kata Lei Zhengyu, meliriknya, lalu berkata dengan suara yang dalam. Di panggung kompetisi, karena penampilan Yuan dan Yehui yang lain, seru para penonton. Bahkan Fang Er tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, jenis kemampuan jiwa apa ini? Saya belum pernah melihatnya sebelumnya. Pemain lain Yuan dan Yehui muncul. Ini jelas bukan kemampuan hantu dari tipe klon, tetapi saya tidak tahu bagaimana meningkatkan kekuatannya. Bagaimana itu? Di saat yang sama, pertarungan di atas panggung terus berlanjut. Melihat satu lawan lagi, Dai Yuan tidak bisa menahan perasaan kagum, tetapi Yuan dan Yehui yang sangat jahat tidak memiliki baju besi perang. Hampir tanpa ragu-ragu, Dai Yuan membuka mulutnya, dan gelombang cahaya ganas harimau putih menyembur ke arah iblis Yuan N Yehui, dan Yuan N Yehui yang jahat tersenyum cerah, dengan rasa yang mempesona dari semua makhluk. Dengan pikiran Dai Yuan, dia tidak bisa membantu tetapi sedikit tertegun ketika dia melihat senyumnya, dan dia berteriak di dalam hatinya, sangat indah. Gelombang cahaya Bai Hulai menimpanya di mata demonized Yuan N Yehui, tapi tubuhnya meledak dengan poof, berubah menjadi kabut hitam, dan kemudian mengembun lagi di saat berikutnya. Bab 694 Saya menyerah. Yuan N Yehui juga bergerak, sosoknya melintas, dan dia naik ke langit. Dimulai dengan pedang iblis gelap, Void menebaskan pedang ke arah Dai Yuan, dan cahaya ungu hitam berbentuk setengah bulan langsung tiba di depan Dai Yuan. Dai Yuan melambaikan cakar harimau di tangan kanannya, cakar itu sangat tajam, menghalangi serangan pedang iblis gelap. Setan Yuan N Yehui melintas, dan mendatanginya, lingkaran ungu beriak dari tubuhnya. Tiba-tiba, Dai Yuan dengan jelas merasakan bahwa tubuhnya mulai menjadi lemah, dan bahkan baju besi pertempuran tidak dapat menghentikan efek kemampuan rohnya. Kutukan kelemahan. Dai Yuan mencetak cakar harimau dan menangkapnya lagi, tetapi Yuan N Yehui yang jahat itu tersenyum lembut, dan berkata dengan lembut, apakah kamu bersedia? Suaranya berubah dengan lembut, dan itu terdengar seperti suara depresi. Infus suara ajaib. Yuan N Yehui telah jatuh dari langit dalam sekejap, dan pada saat Dai Yuan dipengaruhi oleh infus suara ajaib, sosoknya di udara telah tumbuh lagi dan berubah menjadi kera besar titan. Boom, Dai Yuan langsung diledakkan oleh Yuan N Yehui dengan sebuah pukulan. Demonstrasi Yuan N Yehui masih memiliki senyum manis di wajahnya, mengangkat tangan kanannya, dan pedang sihir hitam muncul di genggamannya. Karena gerbang neraka memiliki masalah yang sangat besar, kemampuan yang dapat menyebabkan demonisasi, tentu saja, memiliki tempat yang kuat. Ketika Yuan N Yehui beralih kembali ke roh bela diri kera besar Titan, dia bahkan tidak mempengaruhi keberadaan diri yang jahat ini. Pada saat ini, Dai Yuan juga menghadapi dua Yuan N Yehui dari wajah sebelumnya, satu roh bela diri kera besar Titan, dan versi yang disempurnakan dari roh bela diri malaikat jatuh. Yuan N Yehui yang didemonstrasikan tidak hanya memiliki kemampuan roh malaikat jatuh sendiri, tetapi juga memiliki beberapa kemampuan kutukan iblis menghadapi keduanya pada saat yang sama. Situasi di lapangan segera berubah secara dramatis. Yuan N Yehui melangkah maju dan bergegas menuju Dai Yuan dengan langkah yang berat. Setelah menjelekkan sayap Yuan N Yehui, dia menampar punggungnya, dan orang itu melayang ke udara. Pedang iblis hitam di tangannya menunjuk ke arah Dai Yuan. Dai Yuan hanya merasakan jantungnya menegang. Rasa takut yang kuat tumbuh secara spontan. Sementara kutukan kelemahan masih ada, kutukan ketakutan masih ada. Pada saat ini, di depan dua kutukan, kekuatannya sendiri segera melemah hingga batas tertentu. Pedang sihir hitam di tangan iblis Yuan N Yehui di udara menghantam kekosongan, tapi tidak seperti serangan Yuan N Yehui, cahaya pedangnya berubah menjadi lingkaran cahaya, melilit tubuh Dai Yuan.
Boom, Yuan and Yehui yang bergegas ke depan langsung menghantam Dai Yuan hingga terbang. Yuan and Yehui yang diiblis di udara menampar sayapnya dan menyusul tubuh terbang Dai Yuan, hati-hati. Suara jaib tertanam. Dai Yuan, yang hanya ingin melepaskan diri dari belenggu, tiba-tiba menegang. Kera raksasa Yuan and Yehui telah melompat tegak, meraih pergelangan kaki Dai Yuan di udara, menjentikkannya ke bawah, dan kemudian turun dari langit dengan tubuhnya yang berat. Penonton menutup mata mereka tanpa sadar, dan dengan raungan, Yuan and Yehui menghancurkan Dai Yuan ke tanah dengan kekuatan fisiknya sendiri. Meskipun ada tubuh armor pertempuran, tapi ini masih terjadi dengan Dai Yuan. Segera setelah itu, rasa sakit yang hebat menyebar ke seluruh tubuhnya, menyebabkan dia kejang. Peragakan Yuan and Yehui, kutukan kesakitan. Itu dapat meningkatkan semua rasa sakit yang ditanggung tubuh beberapa kali. Yuan and Yehui tidak membiarkan niatnya pergi. Dia mengangkat tubuh Dai Yuan dengan kedua tangan, membantingnya ke tanah di sisi lain, lalu membantingnya kembali. Dia melambai ke empat pangeran maju mundur seperti karung rusak. Pukul tanah. Serangkaian raungan memekakkan telinga, dan Dai Yuan jelas telah kehilangan kemampuan untuk melawan. Penonton tercengang, dan komentar Fang Er tidak bisa membantu tetapi berhenti tiba-tiba. Berhenti, berhenti. Keempat wasit itu bergegas ke arena pada saat bersamaan, bergegas ke arah Yuan and Yehui. Yuan and Yehui menjentikkan tangan kanannya dan menerbangkan Dai Yuan, menghantam tanah dengan keras lagi. Maaf, aku baru saja kehilangan kendali. Katanya ringan. Begitu pernyataan ini keluar, penonton pun gempar. Dengan nada tenangnya, tidak ada rasa kehilangan kendali, tidak ada yang tahu, dia sengaja membalas dendam atas kaki yang diinjak Long Yu di Tanggulin. Selain itu, dia menargetkan empat pangeran yang akan menjadi putra mahkota di masa depan. Ada semburan di wajah ini, tapi dari aturan, dia tidak tahu apa yang salah dengan dirinya. Di zona pertempuran, atmosfer di Akademi Monster tiba-tiba menjadi serius, dan bahkan di mata Long Yu, ada nyala api samar yang naik. Tentu saja, luka Dai Yuan tidak separah Tanggulin hari itu, tetapi kera besar Titan yang bolak-balik menghantam dengan seluruh kekuatannya dan masih mengguncang 7 lubangnya. Untungnya, dia dilindungi oleh armor perang. Jika tidak, itu hanya akan memakan setengahnya hanya dengan satu tembakan. Kehidupan. Demonstran Yuan and Yehui meletakkan tangannya di bahu Yuan and Yehui yang telah menjelma kembali menjadi wujud manusia, membisikkan beberapa kata di telinganya, lalu berbalik dan melayang kembali ke gerbang neraka. Cahaya hitam konvergensi, gerbang neraka menutup dan menghilang. Wajah Yuan and Yehui menjadi pucat, dan tubuhnya bergetar, tetapi dia masih dengan cepat mengendalikan dirinya, turun dari panggung dan kembali ke zona tunggu. Di zona perang, Yuan and Yehui, yang memiliki pandangan buruk di mata Akademi Monster, tidak peduli sama sekali, dan mengambil tas besar pemulihan dari Sulisi dan memakannya. 2-0. Dalam kompetisi individu, Akademi Monster kalah 2 pertandingan berturut-turut, dan Akademi Shrek sudah memenangkan 2 poin. Apalagi di game kedua, kalah terlalu jelek. Setelah dirawat Dai Yuan, ia hanya dengan enggan dikembalikan ke zona tunggu dengan dukungan dari para staf. Tubuhnya bahkan terbawa oleh kutukan menyakitkan sebelumnya. Kedutan ringan namun tidak terkendali. Cederanya tidak serius, tapi wajahnya dipukul terlalu keras. Long Yu berdiri perlahan, cahaya di matanya menyipit, dan kemudian melangkah keluar. Di pertandingan terakhir pertandingan individu, Kapten Akademi Monster akhirnya keluar. Dalam pertarungan ini, bagaimanapun juga, Monster Academy tidak akan kalah lagi. Bagaimana dengan Akademi Shrek? Guyu tidak bangun, dan berkata dengan tenang, pengaturan kita sedikit berubah. Kemudian dia membisikkan sesuatu, dan untuk pertama kalinya senyum muncul di wajah semua orang dalam beberapa hari. Kemudian satu orang berdiri dan melangkah menuju panggung kompetisi. Hei, siapa pemain ini? Fang Er telah pulih saat ini, dan game akan terus menjelaskan. Penonton melihat Akademi Shrek melangkah keluar dari zona tunggu dan sedikit bingung. Siapakah orang ini? Kenapa mereka tidak memiliki kesan sama sekali? Apakah dia benar-benar berpartisipasi dalam permainan? Saya baru saja memeriksa profil pemain. Nama pemain ini adalah Sulisi, Akademi Shrek. Dia telah berpartisipasi dalam pertarungan tim sebelumnya dan pertandingan ganda, tetapi kemudian saya tidak tahu mengapa dia menyerah dalam permainan. Tapi, sepertinya dia itu adalah... Ya, orang yang keluar dari zona perang Akademi Shrek bukanlah orang lain, tapi Sulisi, yang memiliki tubuh gemuk dan selalu memiliki senyum sederhana di wajahnya. Dia adalah Master Roh tipe makanan. Suara Fang Er sedikit berubah. Menghadapi Long Yu, kapten terkuat dari Akademi Monster, Akademi Shrek benar-benar mengirim Master Roh makanan? Apa yang mereka maksud dengan ini?
Saat ini, Sulisi sudah sampai di atas panggung. Setelah Long Yu memasuki sampul pelindung, dia tidak bisa mendengar komentar dari luar. Dalam ingatannya, dia juga tidak memiliki informasi tentang Sulisi. Melihat lawan gemuknya dengan senyum di wajahnya, dia tidak bisa menahan cemberut. Apakah orang ini dikirim oleh Akademi Shrek sebagai senjata rahasia mereka? Lebih kuat dari dua sebelumnya? Sebagai akhir dari pertandingan individu, 5, 4, 3, 2, 1, permainan dimulai. Wasit mengumumkan kelanjutan permainan terlepas dari pemain yang dikirim oleh kedua belah pihak. Tunggu sebentar. Tepat saat dia mengumumkan dimulainya permainan, Sulisi tiba-tiba mengangkat tangannya yang gemuk ke arah Long Yu. Long Yu hanya berdiri di sana dan tidak bergerak sama sekali. Apa yang ingin kamu katakan? Sulisihan tersenyum dan bergumam, roti itu berisi daging dan tidak ada di lipatannya. Sebuah roti putih besar muncul di telapak tangannya. Apakah kamu makan roti? Long Yu linglung, makan roti? Tangkai macam apa ini? Jangan memakannya. Sulisi bertanya dan menjawab, oke, saya menyerah. Setelah berbicara, dia memasukkan roti besar di tangannya ke dalam mulutnya, menggigitnya, lalu berbalik dan melompat dari panggung. Ini. Long Yu terjebak, Fang Er terperangkap, dan para pemimpin senior Kekaisaran Bintang Luo juga terperangkap. Apa yang sedang terjadi di sini? Bagaimana ini bisa terjadi? Menyerah? Menyerah tanpa perlawanan? Ini adalah final kompetisi tim, bentrokan terkuat antara kedua perguruan tinggi. Dan ketika Shrek Academy berhasil memenangkan 2 game pertama, mereka secara tak terduga memilih untuk mengaku kalah di game ketiga. Tidak peduli betapa bodohnya Long Yu, dia dapat melihat bahwa pria gemuk yang baru saja naik ke panggung adalah master jiwa tipe makanan. Apa artinya pihak lain mengirim master jiwa makanan ke panggung? Apakah kamu memalukan? Bab 695, Kembalinya Raja Naga. Ini benar-benar tidak tahu malu. Ini hanyalah tamparan wajah Chi Guo. Setelah periode tenang yang singkat, pelecehan verbal yang tak terhitung jumlahnya dengan keras muncul di antara penonton, seperti gunung yang meniupkan tsunami, mendesak ke area tunggu Akademi Shrek. Ini adalah Kekaisaran Bintang Luo. Provokasi Wan and Yehui terhadap Dai Yuan dan kemudian guru roh tipe makanan barusan benar-benar tak tertahankan. Bahkan wajah Kaisar Bintang Luo Kaisar Dai Tianling di mimbar menjadi sulit untuk dilihat. Namun sebagai kaisar, ia harus cukup dermawan saat ini, tak terkecuali Akademi Shrek, sang kapten juga terpukul keras di game sebelumnya. Bukankah normal bagi orang untuk membalas saat ini? Tang Bingyao juga menonton pertandingan hari ini di mimbar. Saat ini, dia meminta maaf dan berkata kepada Dai Tianling, Yang Mulia, saya benar-benar minta maaf. Untuk melatih anak-anak ini di Akademi Shrek, tidak ada guru yang memberi mereka dalam permainan ini. Bimbingan, mereka sangat marah, dan saya mohon maaf atas nama mereka. Dai Tianling benar-benar ingin menampar wajahnya yang tersenyum. Apakah ini permintaan maaf? Itu hanya sombong. Mengapa guru tidak memimpin tim? Ini hanya pengunduran diri. Tidak ada setengah kata permintaan maaf dalam nadanya. Tidak masalah, ini juga cara taktik. Di bibirnya, Kaisar Kekaisaran Bintang Luo tidak akan menunjukkan emosinya. Berdiri di panggung kompetisi, Long Yu tidak turun, mengangkat tangan kanannya, dengan dingin menunjuk ke lokasi tim Shrek di zona tunggu, dan kemudian mengaitkan jarinya. Mengakui kekalahan? Bisakah Anda menyerah satu permainan, dan bisakah Anda menyerah setiap permainan? Wajah Guyu dengan tenang berbisik kepada rekannya di dekatnya, Li Si, kamu harus pergi ke sana, Xiaoyan, kamu akan pergi bersamanya. Terus menyerah. 2 lawan 2, terlalu sulit untuk mengalahkan Long Yu dan Dai Yun Er. Pengaturan taktis Guyu, dari awal, dia tidak berniat menghadapi Long Yu secara 2 lawan 2. Pertempuran tim terakhir adalah momen krusial untuk menentukan hasilnya. Oke. Su Xiaoyan berdiri dan berkata dengan senyum manis, saya paling suka berakting. Su Lisihan tersenyum, naik dan makan roti. Xiaoyan, bisakah kamu memakannya? Su Xiaoyan Luo berkata dengan murah hati, oke, berikan aku satu juga. Seperti yang mereka katakan, keduanya akan pergi keluar. Pada saat ini, tiba-tiba terdengar suara yang tiba-tiba terdengar, kenapa kamu mau mengaku kalah? Siapa bilang kita pasti akan kalah? Ketika mendengar kalimat ini, semua orang tertegun sejenak, dan kemudian, warna yang luar biasa muncul di wajah semua orang pada saat bersamaan. Tempat Guyu bergeser dalam sekejap, cahaya perak menyala, dan tiba-tiba berbalik. Yang lainnya juga melompat dari posisi mereka dengan kecepatan tercepat.
Mengenakan seragam sekolah hijau tua dengan tangan di saku celananya, dia memandang teman-temannya di depannya dengan senyuman, matanya yang besar berkedip pada mereka, bulu matanya yang panjang berkedip, dan wajahnya penuh sinar matahari. Itu, kontestan Tanggulin. Di podium, suara Fang Er naik satu oktav hampir seketika. Kontestan Tanggulin dari Akademi Shrek sudah kembali? Ya, dia kembali. Kapten. Xie bergegas ke Tanggulin dalam sekejap, memeluknya erat-erat. Su Xiaoyan juga bergegas dengan cepat, Kapten, kamu baik-baik saja. Hebat, hebat. Ye Xinglan mengerutkan bibirnya, tetapi matanya tidak tenang, cerah seolah-olah ada cahaya pedang yang terang berkedip. Lei Zhengyu dan Yuanen Yehui saling memandang dan tersenyum, dan pada saat yang sama mengepalkan tangan. Su Lisi tertawa dan berkata, kamu tidak ada di sini akhir-akhir ini, saya makan lebih sedikit, dan berat badan saya turun. Tang Wulin menepuk punggung Xie. Baiklah, jangan bersemangat, semua orang yakinlah. Saya baik-baik saja, sangat baik. Ayo selesaikan game dulu. Saat dia berkata, dia melihat ke arah Guyu. Mata Guyu selalu tertuju pada wajahnya, dan kabut dipenuhi dengan air. Dia berulang kali mengatakan pada dirinya sendiri untuk menjadi tenang dan tenang, tapi dia tidak bisa mengendalikan emosinya sama sekali. Tang Wulin tersenyum padanya, aku kembali. Guyu menarik napas dalam-dalam dan menenangkan emosinya. Kamu kembali, dan posisi kapten akan dikembalikan kepadamu. Kamu putuskan game berikutnya. Tang Wulin masuk dalam 2 langkah pertama. Dia mengangkat tangannya dan merangkul bahu Guyu. 2 lawan 2, ayo datang. Guyu bingung, bisakah kamu bertarung? Mata Tang Wulin tiba-tiba cerah, dan aura yang sangat kuat tiba-tiba muncul. Itu meledak darinya, dan fluktuasi garis keturunan yang tebal itu senyata mereka, tentu saja. Di atas panggung kompetisi, Long Yu melihat ke arah mereka, ekspresinya memadat. Tang Wulin, apakah dia baik-baik saja begitu cepat? Dai Yun-er telah tiba di panggung saat ini, dan matanya juga tertuju pada Tang Wulin saat ini. Matanya sedikit lurus, dia baik-baik saja, dia baik-baik saja. Dia kembali. Entah kenapa, saat dia melihat Tang Wulin, dia tiba-tiba merasa lega. Dia akhirnya kembali. Guyu melirik Tang Wulin di sebelahnya. Kabut di mata menghilang dengan tenang, dan digantikan oleh cahaya keteguhan dan ketekunan. Aura tak terlihat juga mekar dari tubuhnya, melengkapi aura yang keluar dari tubuh Tang Wulin, melonjak ke atas. Bahkan jika itu jauh dari platform kompetisi, Long Yu bisa dengan jelas merasakannya, dan wajahnya tidak bisa membantu menjadi sedikit kental. Tang Wulin sudah kembali. Apa cederanya sudah sembuh? Dari penampilannya, sepertinya dia akan mewakili tim Akademi Shrek dalam pertandingan ganda. Bersamanya, saya membaca daftarnya. Seharusnya dari Akademi Shrek. Pemain Guyu. Sebelumnya, pemain Guyu hanya berpartisipasi dalam pertandingan ganda. Semangat bela dirinya sepertinya merupakan elemen tertentu, tetapi karena tidak menunjukkan banyak, informasi kami sangat terbatas. Mereka harus menghadapi Long Yu kontestan dan Putri Dai Yun-er. Meskipun 2 lawan 2 ini tidak dapat menentukan kemenangan akhir, itu dapat menentukan siapa yang akan mengambil keuntungan ke babak final pertarungan tim. Mari kita tunggu dan lihat. Semoga Akademi Shrek tidak akan melakukannya lagi. Memilih untuk mengaku kalah, dalam hal ini, itu akan menjadi pukulan besar bagi moral mereka. Suara Fang Er jelas terkejut dalam serangkaian penjelasan. Jelas, sebelum Tang Wulin kembali, bukan dia dan Guyu yang akan mereka mainkan di 2v2, tapi Su Lisi dan Su Xiaoyan yang baru saja berdiri. Karena Su Lisi adalah ahli jiwa makanan, itu sangat ini jelas akan menghentikan permainan. Serahkan 2 lawan 2, dan kemudian lakukan semua untuk pertarungan tim terakhir. Meskipun Fang Er masih tidak berpikir mereka memiliki peluang sedikit pun, itu memang pilihan terbaik. Secara relatif, peluangnya akan lebih besar, tetapi Tang Wulin sudah kembali. Segalanya tampak berbeda. Tang Wulin dan Guyu berjalan berdampingan dan berjalan ke panggung kompetisi. Dia membisikkan sesuatu ke telinga Guyu, dan Guyu mengangguk sedikit. Matanya tidak lagi polos, tetapi dengan semangat perang yang belum pernah terjadi sebelumnya. Keduanya menunggu di atas panggung, rambut hitam Guyu disisir menjadi ekor kuda di belakang kepalanya, wajah tampan Tang Wulin menunjukkan senyuman tipis. Sepertinya dia tidak peduli tentang dipukul oleh Long Yu terakhir kali. Saudara Long, kita bertemu lagi. Tang Wulin melambai ke Long Yu. Long Yu berkata dengan dingin, hasilnya tidak akan berubah, kamu merespon dengan cepat. Tang Wulin tersenyum ringan, itulah keuntungannya, kamu tidak bisa mengalahkan Xiao Qiang. Saudara Long, aku tidak akan membiarkanmu mengambil tanggung jawab lagi hari ini. Wajah Long Yu menjadi kaku, apa ini? Dai Yun-er di samping melihat ke arah Tang Wulin, dan kemudian ke Long Yu.
Putri nakal itu ternyata diam. Dia terkejut saat mengetahui bahwa dia tidak peduli dengan hasil dari game ini. Kedua belah pihak bersiap, pertandingan ganda 2 lawan 2, 5, 4, 3, 2, 1, permainan dimulai. Wasit melihat ke kedua sisi, dan kemudian dengan cepat mengumumkan dimulainya permainan. Di mimbar, Tang Bingyao, kepala delegasi daratan Douluo, tanpa sadar menegakkan punggungnya. Tang Wulin kembali. Ini jelas hal yang baik. Tapi bisakah dia mengalahkan Long Yu? Meskipun Akademi Shrek dari tidak rugi apapun hasilnya, tetapi jika benar-benar dapat menciptakan keajaiban. Dai Tianling juga memiliki ekspresi aneh saat ini, tetapi dia melihat Long Yu membawanya ke Tang dengan matanya sendiri hari itu. Seberapa serius trauma Wulin? Hanya butuh 10 hari. Apakah dia benar-benar pulih? Dan itu pulih dengan sangat mulus. Di panggung kompetisi. Begitu wasit mengumumkan dimulainya pertandingan, Tang Wulin mengambil langkah besar dan bergegas ke arah Long Yu. Sepertinya dia tidak terpengaruh oleh kegagalan game terakhir. Saat berlari, tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan. Cincin roh emas naik dari bawah kaki. Mata Long Yu tiba-tiba membelalak. 1, 2, 3, 3. Cincin roh emas di tubuhnya berubah menjadi 3. Hanya dalam 10 hari, tidak hanya dia menyembuhkan lukanya, tetapi apakah dia bahkan memiliki cincin roh ketiga.